Selamat mendengarkan podcast ini. Saya masih meneruskan apa yang saya telah sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa Allah yang hidup, Allah yang nyata harus benar-benar dialami. Setiap orang percaya memiliki hak. Semua memiliki karunia, semua memiliki kesempatan untuk mengalami Tuhan. Terkait dengan ini kita membaca Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pernyataan ini benar-benar sangat menohok, menikam jantung, dan sangat menyakitkan. Yang ditujukan kepada ahli-ahli Taurat ini teolog-teolog. Orang yang cakap berbicara mengenai Tuhan. Dan orang-orang Farisi, orang-orang yang mengupayakan kehidupan keagamaan di dalam masyarakat Yahudi. Membaca ayat ini saya takjub, saudara, terhadap keberanian Tuhan Yesus. Keberanian Yesus. Ia berbicara bukan di tempat sepi atau di tempat gelap. Ia berbicara di depan orang. Dan ini jelas dapat menjatuhkan martabat dari para rohaniwan dan teolog Yahudi pada waktu itu. Ada kalimat-kalimat lain di Matius 23 ini yang benar-benar menyakitkan, saudara. Orang-orang Farisi ahli Taurat seperti kubur yang berkapur putih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang. Orang-orang munafik. Padahal mereka orang yang berkecimpung dalam dunia pelayanan. Yang satu mengajar, merumuskan doktrin. Yang lain mengupayakan bagaimana kegiatan keberagamaan itu dapat diberlangsungkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kehidupan yang kontraproduktif dari jabatan yang mereka miliki. Kontraproduktif dari tanggung jawab yang mereka pikul, saudaraku. Dan ini menjadi perhatian para rohaniwan. Bukan hanya rohaniwan pada zaman itu. Karena roh seperti ini juga bisa terjangkit atau berjangkit pada rohaniwan-rohaniwan di zaman yang berbeda, tetapi memiliki esensi kemunafikan yang sama. Termasuk ayat ini untuk saya sebagai rohaniwan dan mereka semua yang disebut sebagai teolog, merumuskan doktrin, dan mereka para aktivis gereja, pendeta yang mengupayakan keberlangsungan dari kegiatan kerohanian, saudara.
ternyata kontraproduktif. Saudara, kekristenan harus kita pahami sebagai diperdamaikannya antara manusia dan Allah. Tentu Allah yang berinisiatif, Allah yang mengutus putra tunggalnya. Dan manusia sebagai objek dari keselamatan itu harus menerima keselamatan dengan benar atau merespon keselamatan dengan benar. Yang akhirnya terjadi pemulihan antara Allah dan, ingat ini, dan setiap individu. Setiap individu. Bukan lagi dalam kelompok atau komunitas semata-mata, tetapi individu. Jadi kalau berbicara mengenai perdamaian atau pendamaian antara Allah dan manusia, itu harus dilihat dari perspektif individu. Itu penting. Kalau orang Yahudi bisa komunitas karena memang imam mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan mewakili umat kepada Allah. Tetapi di dalam kekristenan setiap individu dapat diperdamaikan dengan Allah. Dengan demikian setiap individu harus memiliki perjumpaan langsung dengan Allah. Dan pastinya dalam persekutuan tersebut, interaksi antara individu tersebut dengan Allah, setiap individu memiliki pengalaman dengan Allah, pengetahuan tentang Allah, teologia yang khas, yang hanya dialami dan dimiliki oleh individu tersebut. Pelayanan harus mengarahkan orang secara individu untuk mengalami perjumpaan atau pertemuan ini. Nah, di dalam ayat tadi dikatakan satu orang saja itu pun menjadi orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi ahli Taurat. Hal ini tidak boleh terjadi dalam pelayanan kita, saudara. Individu yang kita layani harus menjadi orang surga, yang harus mengikuti jejak hidup kita yang mengajar. Karena orang yang kita layani bukan saja mendapatkan teologi, pengajaran kita, tetapi juga melihat kehidupan kita yang sudah memiliki, selain pengajaran yang bisa dimengerti oleh orang lain, kita juga harus memiliki pengetahuan, pengenalan akan Allah, teologi yang khas, yang kita miliki sendiri, yang tidak akan bisa dimengerti orang lain dan tidak akan sama. Tetapi perjumpaan itu, saudara, haruslah benar-benar membuahkan rasa. Orang akan rasa bahwa kita adalah orang surga. Supaya jemaat juga jadi orang surga. Selain menerima pengajaran yang kita sebagai rohaniwan teolog ajarkan, mereka juga memiliki pengalaman dengan Allah secara pribadi
di mana mereka memiliki pengetahuan tentang Allah secara pribadi, atau teologi, ilmu tentang Tuhan yang dialaminya sendiri, yang tidak sama dengan orang lain, dan mungkin juga tidak akan bisa dimengerti orang lain, saudaraku. Tetapi hari ini kalau kita melihat kehidupan orang Kristen, sangat sedikit, atau kalau kita berani jujur mengatakan, hampir-hampir tidak kita temukan orang yang benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi, pengetahuan tentang Allah secara pribadi, atau teologi yang khas yang dimiliki setiap individu dalam berinteraksi dengan Allah yang tidak akan bisa dimengerti orang lain. Sebab itu pengalaman yang sifatnya pribadi. Rohaniwan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membuat orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari mereka ini, pasti melakukan apa yang dikatakan sebagai assassinate character, pembunuhan karakter Allah. Mereka melakukan pembunuhan karakter Allah. Yang dibunuh itu karakter Allah, saudaraku. Ya. Yang dibunuh itu karakter Allah. Kok bisa? Yuk, mari kita akan belajar, saudaraku sekalian, ya. Bagaimana mereka melakukan assassinate karakter ini. Assassination karakter ini. Kita harus jujur ya melihat itu ya saudara. Tentu saya sudah melalui pengalaman panjang dan melihat fakta-fakta itu, karena saya juga termasuk pelakunya dulu, yang melakukan assassination ini, saudara. Yang pertama melalui liturgi. Sudah terpola di dalam pikiran hampir semua orang Kristen bahwa Allah harus ditemui melalui media liturgi. Di dalam liturgi tersebut harus ada seorang imam atau pendeta, harus ada liturgi, ya, tata cara ibadah, dan semua itu dianggap sebagai syarat yang harus terpenuhi hadirnya sosok Allah. Saya tidak mengatakan bahwa kebaktian di dalam gereja atau liturgi itu tidak menghadirkan Allah, saudara. Tetapi telah membuat satu pemetaan di dalam pikiran banyak orang Kristen bahwa itulah sarana menjumpai Allah. Ya. Maka lahirlah yang namanya ruangan suci di dalam gereja, ya. Di gereja orang tidak boleh makan nanti tidak kudus. Ya, saya setuju jangan makan di gereja nanti jadi tempat tikus, ya. Tetapi jangan kita mensakralkan ruangan. Tidak boleh pakai pakaian yang kurang sopan. Saya juga setuju kita kalau bergereja harus pakai pakaian sopan.
Tapi juga jangan dasarnya itu ada unsur rohani atau unsur religi. Nggak ada itu. Kalau agama lain bisa ada, tapi Kristen tidak ada. Ya. Jadi Allah itu dipenjara dalam bentuk liturgi. Liturginya harus lengkap. Ya, ada doksologi, ada pengakuan iman, ada doa Bapa kami, dan seterusnya. Kalau kebaktian rumah tangga dimulai dengan lagu, terus firman, lalu doa penutup, rasanya nggak lengkap, kurang menghadirkan Allah. Padahal Allah kita itu bukan Allah liturgi. Allah yang harus dijumpai person to person, hubungan interpersonal. Liturgi mau apa, macam bagaimana itu tidak masalah sama sekali. Yang penting bagaimana setiap individu itu bertemu dengan Allah dalam perjumpaan langsung setiap hari, melalui setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap masalah, setiap pergumulan hidup, itu baru benar. Jangan membawa suasana keberagamaan seperti agama Yahudi ya saudara, dalam kehidupan Kristen. Ini namanya assassination, pembunuhan karakter. Karakter Allah tidak begitu. Nanti kalau di kalangan gereja tertentu Allah senang dipuji-puji, dia hadir di atas puji-pujian. Tuhan itu seakan-akan cuma punya kuping gitu, enggak punya hati. Kupingnya mendengar suara pujian yang bagus, nyanyian yang bagus, senang. Ini pembunuhan karakter. Kalau Allah dipuji-puji, lalu Allah senang, ya. Lalu Tuhan hadir, urapan turun. Seperti anak kecil yang disanjung, dipuji, lalu terlena. Ya, atau seperti orang yang gila hormat. Pujian kita itu dibanding para malaikat tidak ada apa-apanya, sorry deh. Ya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4, ya saudaraku, ayat 24, penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu ibadah yang sejati. Jelas kok itu di Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Liturgi kita itu hidup setiap hari itu. Bukan di gereja. Gereja itu hanya ruang pertemuan. Pertemuan orang-orang percaya yang bersama-sama menyatakan kredo atau pengakuannya. Tentu pengakuan dari hidup setiap hari lah. Kalau di gereja kita berkata, Tuhan ambil hidupku, akan hormat bagimu. Itu hidupnya tiap hari juga harus sudah diambil oleh Tuhan. Kalau tidak, kredonya itu salah. Kenapa? Munafik. Munafik. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Apa benar? Kalau tidak kan jadi bohong malah. Lebih baik tidak usah nyanyi daripada kamu jadi bohong. Jangan buka mulut. Daripada buka mulut, kamu bohong. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Lalu kelakuanmu seperti itu. Lalu lagumu itu apa artinya? Jadi bohong. Assassination. Assassinate. Ini pembunuhan karakter. Tuhan itu seperti bodoh,
seperti bisa dibohongi, lalu terlena di dalam kebaktian itu. Engkau hadir di sini di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Ini bukan umat Tuhan, kalau umat dunia gimana? Atau maaf ya, umat setan. Nah, tiap harinya tidak hidup dalam kebenaran, lalu Allah hadir di tengah-tengah umat model begitu, kan bohong semua. Sedih kan saudara? Ini pembunuhan karakter namanya. Apalagi kalau pendeta dengan perasaannya yang pecah gitu. Kalau gereja tertentu kan pendetanya hatinya pecah gitu. Dengan air mata, dengan nangis. Jemaat itu mendapat gambaran tentang Allah yang seperti itu. Lalu ditambah lagi kalau di dalam keberagamaan itu kan peran tokoh, peran pemimpin itu dominan, saudara. Ya, seakan-akan lewat pemimpin itu Tuhan bisa menyalurkan berkatnya. Jadi pemimpin itu distributor mujizat, distributor berkat, atau duta mewakili Allah. Nah, kalau kemudian pemimpin itu memberi perhatian khusus kepada yang punya uang, nah lalu jemaat berpikir, memang Tuhan lebih cinta orang yang punya uang. Kalau saya miskin, naik kendaraan umum, kalau dia naik mobil mewah. Tentu Tuhan menghargai kemewahan itu. Ini lebih rusak lagi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa saya termasuk pelaku dulu, walaupun tidak parah, ya tetapi termasuk pelaku. Dan itu saya sangat sesali, saudara. Dan ternyata saya melihat memang banyak orang-orang kaya yang menghina Tuhan. Lebih banyak orang kaya yang menghina Tuhan. Nanti kita lihat di penghakiman terakhir ya. Kalau orang kaya kan biasa dapat menyelesaikan masalah dengan uang, relasi pejabat, dia bisa membusungkan dada. Jadi sombong, saudaraku. Lalu dia bisa berkata, Pak Pendeta butuh apa? Pak Pendeta perlu apa? Duit, dukungan, relasi pejabat saya punya. Lalu pendeta yang bisa dibeli berkata, wah ini potensi. Lalu kita mengistimewakan orang-orang seperti itu. Lalu orang-orang miskin ngebaca ya, walaupun sekilas tapi ngebaca. Makanya kalau ada orang minta tolong, orang susah, itu saya harus bereaksi lebih cepat. Memang ada orang yang tidak tahu diri, ia maunya jadi benalu, tapi tidak sedikit yang memang susah. Kemarin kami bicara-bicara mempertimbangkan tentang orang-orang yang menjadi korban pinjaman online. Kenapa gereja tidak membuat pinjaman semacam itu tapi tidak mencekik? Katakanlah seperti sebuah koperasi simpan pinjam. Apa kita ini nggak punya duit? Mestinya punya. Ya, mestinya kita punya. Gereja mesti punya. Pendeta harus berani menyerahkan hartanya untuk itu. Dan saya akan mempelopori itu, bukan bermaksud mau unjuk diri ya saudara, dan saya akan mempeloporinya. Karena saya juga tidak tahu kapan saya meninggal dunia.
Ngeri sekali kalau meninggal dunia kita masih mempertahankan apa yang kita miliki yang mestinya bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kembali kepada pembunuhan karakter. Seakan-akan Allah itu memperhatikan orang-orang yang ya intelek, yang punya jabatan di pemerintahan, yang kaya, tanpa disadari orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas oleh situasi hidup ya, itu tersingkir. Padahal justru Tuhan itu memperhatikan orang yang remuk. Tadi saya mencoba melihat ayat-ayat. Tuhan itu memperhatikan orang yang remuk hatinya. Orang-orang miskin yang terbuang, orang-orang yang tertindas, buruh-buruh yang berseru, yang majikannya menekan atau menindas. Tuhan itu matanya tertuju ke mereka. Nah, di Matius 25 kan kita membaca perlakuan kita kepada orang yang hina, yang membutuhkan pertolongan, itu perlakuan kita. Nah, maksud saya dinilai sebagai perlakuan kita untuk Tuhan. Aduh saudara, ini mengerikan sekali. Jangan sampai waktu kita meninggal dunia, kita dinilai Tuhan pandang muka, membuang orang-orang miskin dan orang-orang susah. Ada sih di media sosial yang mengata-ngatai saya tidak memperdulikan orang miskin. Ya, masuk kita cerita kalau kita menolong orang miskin. Apa mereka tidak melihat di masa COVID kita membantu ribuan pendeta? Sampai kas kita sendiri juga habis-habisan, saudara. Betul-betul habis-habisan. Tuhan itu memperhatikan orang susah, memperhatikan orang miskin, orang tertindas, orang terbuang, orang-orang putus asa. Nah, ini saudara, ini terkait dengan liturgi, lalu terkait dengan dominasi tokoh tadi ya. Saya beritahu saudara itu saudara itu tidak boleh bergantung kepada pendeta. Juga kepada saya tidak boleh. Saya hanya menjadi mentor sementara. Akhirnya saudara harus berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa saya. Suatu hari saya pasti meninggal atau saudara meninggal dulu. Saya tidak bisa mendampingi saudara setiap saat. Saudara harus berurusan langsung dengan Tuhan. Maka mengapa tiap pagi jam 5 saya ajak saudara berdoa waktu Indonesia Barat. Sebelum jam 5 pasti kami sudah mulai. Jam 5 kurang 20 menit sudah mulai kami mengudara ya, istilahnya begitu. Kenapa? Saya ajak saudara langsung ketemu Tuhan. Nanti suatu hari kalau jam 5 pagi saya sudah tidak ada, karena saya harus pulang dulu ke surga, saudara harus bisa berdoa sendiri. Irama doa sudah terbentuk di dalam diri saudara tanpa Erastus. Ya, tulus saya itu tulus, tidak ingin, tidak mau dikultuskan. Siapa sih saya ini? Bukan siapa-siapa. Saya ada sebagaimana ada juga karena belas kasihan Tuhan, saudaraku. Ya, jangan membunuh karakter Tuhan. Kita tidak mau membunuh karakter Tuhan. Ya. Lalu, keberagamaan biasanya ditandai dengan moralisme. Orang-orang yang menekankan moral seakan-akan Tuhan itu menghargai
moral dari perspektif keberagamaan. Ini harus diluruskan, saudara, ya. Begini, satu kutub, satu pihak. Orang harus menyadari bahwa keberadaan kita sebagai anak-anak Allah itu karena anugerah. Anugerah semata-mata karena korban Yesus. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Aku ada karena anugerah Tuhan. Dan selamanya kita akan merasa miskin di hadapan Allah karena keberadaan kita di hadapan Allah itu karena anugerah. Tetapi ini juga kutub lain yang harus diberitahukan, bahwa Allah mengendaki kekudusan. Allah tidak bisa kompromi. Allah mengendaki kesucian standar Allah. Jangan hanya mengajarkan anugerah, lalu perbuatan baik dipandang tidak perlu karena semua dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Jadi kita jadi Kristen biasa-biasa saja, ya enggak apa-apa. Karena kita ada karena anugerah Tuhan, diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tuhan itu dipandang kompromi terhadap dosa. Padahal Tuhan mengendaki kita tidak bercacat, tidak bercela. Dalam hidup saya sebagai orang Kristen, saudara, saya belum pernah memiliki kegentaran, ketakutan kepada Allah seperti saat ini. Seperti tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, hari-hari ini. Saya mengerti bahwa Allah mengendaki kekudusan standar Dia. Kalau sudah bicara Yesus menjadi yang sulung, itu menggetarkan. Artinya kita bisa mengikuti jejaknya. Berkeadaan berkenan, tidak bercacat, tidak bercela. Jangan tiap minggu berita pengampunan, tapi tidak ada perubahan. Itu liturgi lagi, saudara. Kalau tiap minggu mengaku dosa, lalu berita pengampunan Allah, ya, mengampuni kamu sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju, walaupun hitam seperti bulu hitam seperti kesumba, dijadikan putih ya seperti bulu domba. Lalu besok begitu lagi. Jadi Tuhan cuma jadi cleaning service, bersih-bersih. Yang benar adalah pengakuan dosa disertai pertobatan. Pertobatan itu perubahan. Karena hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, artinya kesucian standar Tuhan Yesus, yang boleh masuk kerajaan surga. Jangan membunuh karakter Tuhan dengan... Yang penting begini pengertian itu. Pembenaran adalah bla 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 bla. Pengudusan adalah bla 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 bla. Ini yang benar nih. Lalu kalau mengakui ajaran ini masuk surga. Nah, ini pembunuhan karakter lagi. Dan itu dilakukan para teolog. Saya bukan orang yang takut berdebat. Saya orang yang kerjaannya berdebat. Karena mengajar sudah ya 1/4 abad ya, saudara. Waktu saya habis di situ. Mengajar S1, program pasca sarjana S2, S3. Mahasiswa kami juga doktor-doktor, diantaranya juga pengacara-pengacara, ketua sinode lagi. Ketua-ketua sinode juga dari sinode gereja lain maksudnya waktu itu. Jadi orang-orang pinter, dosen-dosen, ketua STT lagi yang mau ngambil S3. Jadi biasa debat. Tapi sekarang saya tidak mau debat di media sosial. Dianggap sesat juga, diam saja. Kenapa? Tidak bermartabat berdebat seperti itu.
Jangan sampai kita mengesankan bahwa Allah itu senang dibela dengan rumusan-rumusan pengajaran, rumusan-rumusan doktrin. Dan kalau rumusan-rumusan itu cocok dengan Allah, Allah berkenan, sudah cukup. Nah, saudara melihat kenyataan bahwa beratus-ratus tahun perdebatan doktrin tidak pernah ada pertemuan, tidak pernah ada kerukunan, tidak pernah. Yang ada pertikaian, pengucilan, dan lain-lain. Yang ada itu begitu. Nanti nyerang ajaran, tidak puas nyerang pribadi. Tidak puas nyerang pribadi, nyerang sekolah. Sekolah tinggi teologi ekumene itu sekolah yang sah. Lulusan-lulusannya pun terdaftar di dikti. Tidak mungkin meluluskan tanpa terdaftar. Tahun berapa dia masuk? Sudah mengambil mata kuliah berapa? Dilaporkan nggak tiap semester? Kan ada laporannya. Bagaimana orang langsung masuk diluluskan? Kita ini masalah hukum. Jadi kalau ada orang berkata itu Erastus meluluskan orang-orang seenaknya. Loh, you lihat di dikti orang ini belajar nggak? Terdaftar nggak? Misalnya kita tahun 2020 kita wisuda, dia sudah masuk nggak tahun 2017? Terdaftar nggak di dikti? Kan jelas. Mana bisa kita seperti zaman dulu yang sembarangan memberi gelar? Tidak boleh. Kita harus hidup benar. Nah, misalnya itu tadi saya contohkan, sudah nyerang ajaran, nyerang gereja, nyerang pribadi, nyerang sekolah. Ini sudah melanggar hukum. Karena ini sudah membawa lembaga. Lembaga kami itu memiliki penasehat legal Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan yang menurut saya sangat bijaksana. Saya tidak atau belum mengajak untuk mempersoalkan secara hukum hal ini. Kalau saya mempersoalkan, ada orang masuk penjara dan itu rasanya tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita diam saja. Nyerang ajaran diam, nyerang pribadi diam. Tapi kalau sudah menyerang lembaga, ini ribuan orang di dalamnya. Nah, maaf, saya bicara bukan bela diri supaya saudara pecinta suara kebenaran, keluarga saya bisa percaya bahwa saudara itu ikuti Truth ID, suara kebenaran itu bisa dipercaya. Saya bukan mau curcol ya, buat apa curcol? Tidak perlu. Tapi supaya saudara pendengar suara kebenaran keluarga saya yang sedang berkemas-kemas dengan saya ke surga tahu hal ini. Jadi kita bukan orang yang sembarangan, saudaraku. Sekali lagi ini bukan curcol, bukan breaking news. Nggak perlu, kita sudah mau berkemas-kemas pulang ke surga. Kasihan saudara yang tidak mengerti apa-apa, lalu bisa lost confident, bisa misunderstanding, ya jadi kasihan. Maka saya jelaskan. Dari sekitar 55.000 perguruan tinggi kami ini STTE tahun lalu urutan 1.200. Sebelumnya urutan STTE sebelum kami pegang dalam manajemen kami itu urutan 4.850 sekian. Dalam waktu 2 tahun urutan 1.200. Sekolah kami ini memiliki yang terdaftar 4 dan sebentar 6 profesor dikti yang terdaftar. Jadi kita ini sekolahnya serius. Kami memiliki program pendidikan agama Kristen untuk doktor. Selain program doktor untuk teologi. Tentu ada PASCOM, Pastoral Counseling, Teologi, ya PAUD, S untuk program sarjana, program magister, ada program doktor. Saudaraku, program doktor kami 2, 1 teologi, 1 pendidikan. Ini baru tahun ini, saudara. Dan kami membantu gereja-gereja yang tidak mampu, yang mengutus mahasiswanya.
kita bantu. Lalu nanti kembali ke sinodenya, tidak harus menjadi milik GSKI. Karena semua gereja juga milik Tuhan. Kami juga tidak berkeberatan memberi bantuan mereka yang membangun sekolah, kekurangan tenaga dosen, kita harus bantu. Apalagi saya ketua umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Nah, Bapak Dirjen itu sangat kuat dalam integritas. Tidak mudah, ya saudara, membiarkan pendidikan keagamaan Kristen berjalan sembarangan. Nah, minta maaf saya menyinggung hal ini yang tidak saya rencanakan. Tetapi ini terkait dengan teolog-teolog yang, saudara lihat teolog-teolog yang memarkir orang hanya bicara tentang teologi dan merasa bahwa itu sudah memenuhi kuota hidup menjadi anak Allah. Saya sering bicara kepada para teolog mahasiswa baik S1 program magister maupun doktor teologi atau doktor pak. Saya sering berkata, jangan kita semakin tinggi, bukan semakin rohani. Mestinya kan makin tinggi gelar kesarjanaan keagamaan Kristen, harus makin seperti Yesus. Bukan sembarangan bicara tanpa data. Itu bukan hanya tidak punya etika, tapi melanggar hukum. Dan saudara, saya harap bisa memiliki kecerdasan, kepekaan, nurani untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Dan di kesempatan ini juga saya punya hak, ini ruangan saya, menghimbau kepada Bapak Ibu yang mau mengirimkan mahasiswa sarjana teologi, pastoral, konseling, pendidikan anak usia dini ke sekolah kami, ya, ke sekolah kami. Saudara bisa melihat website kami, ya, di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Yang kami rindu melalui sekolah ini dilahirkan pemimpin-pemimpin yang memberkati Indonesia. Bukan hanya memarkir pikiran orang berteologi, lalu merasa benar sendiri. Nah, kelakuanmu aja tidak jelas. Maka Bapak Pendeta Hasiolan Sialuhu akan bicara bahwa perbuatanmu itu teologiamu. Dari perbuatanmu nampak teologimu. Kamu boleh mengaku teologimu paling benar lah dari sikapmu. Tidak menunjukkan kamu anak Allah kok. Dan jemaat sudah, jangan dengar orang-orang begitu. Saudara juga tidak perlu mendengar saya kalau Anda memandang saya tidak benar. Dengan nurani saudara melihat. Ayo kita kerja di ujung akhir zaman ini. Kita tidak tahu sampai kapan umur dunia ini, saudaraku. Kita tidak tahu. Kami menghimpun mahasiswa tentu kami melalui testing, penyaringan masuk, screening yang baik. Dan kalau mereka sudah 1 semester, 2 semester, dan benar-benar menunjukkan keseriusan, komputer atau laptop pun kita belikan masing-masing. Setiap mahasiswa harus punya laptop. Tentu tidak sedikit yang tidak mampu membeli laptop. Kita yang membelikan laptop. Banyak orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya juga di sini. Tapi ada yang tidak mampu. Yang tidak mampu ya jaket alma mater pun kita yang membuatkan. Bukan sok. Jadi anak saya. Jadi anak saya, dan saya sering melihat mereka seakan-akan Stephen atau Stefani. Saya bayangkan kalau mereka Stefani, apa yang aku lakukan? Kalau mereka Stephen, apa yang saya lakukan? Supaya jangan jadi teolog-teolog seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Yang sekolah hanya mau cari kerjaan, sekolah hanya karena mau cari posisi untuk dapat nafkah. Mengerikan. Doakan Sekolah Tinggi Teologi Ekumene menjadi sekolah yang memberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan kami mendukung, menolong saudara. Kalau saudara merindukan sekolah, kirimkan anak Anda di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene ini. Amin. Tuhan memberkati saudara.